Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alallahu imanan wa ja'al taqwa. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala beserta para pimpinan di Saga Mall Kota Jayapura. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, menjauhkan kita dari penyakit, khususnya penyakit yang terwabah sekarang ini, yakni COVID-19. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakit atau wabah tersebut. Alhamdulillah, ucapan komitmen seorang hamba kepada Sang Khalik ketika mendapatkan nikmat yang telah Allah berikan kepadanya, maka wujud keimanan, maka ucapan Alhamdulillah sangatlah berarti bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan taslim kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua insyaallah yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Ketika kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala atau diperintahkan Allah dan Rasul untuk melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Perintah dan larangan sesuatu hal yang dibutuhkan keseriusan, yang dibutuhkan komitmen. Salah satu pondasi yang sangat penting dalam kehidupan kita untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya adalah iman. Ketika kita membahas tentang iman, seringkali kita mendapatkan persoalan-persoalan di tengah-tengah masyarakat kita, di tengah-tengah lingkungan kita. Ketika ada orang disuruh untuk melaksanakan ibadah sholat berjamaah yang pahalanya 27 derajat, ketika imannya ada di dalam hatinya, maka dia melaksanakan ibadah tersebut. Ketika tidak, maka dia akan menjauhi perintah itu. Kenapa demikian? Karena persoalan iman adalah persoalan mengajarkan seseorang yang tidak nampak. Pahala adalah tidak nampak. Surga, neraka, dan seterusnya tidak nampak. Jadi, persoalan iman adalah persoalan mengajarkan kepada orang lain, adalah persoalan-persoalan yang gaib, persoalan yang tidak nampak. Maka sulitlah untuk meyakinkan seseorang untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengatakan pahalanya, hikmahnya, ganjarannya, dan seterusnya. Kenapa demikian? Karena tidak nampak. Namun ketika ada orang yang menyuruh seseorang, kemudian dia memberikan imbalan, maka pastilah orang itu akan melakukan karena ia mendapatkan imbalan. Seorang anak kepada ayah mengadu untuk dibelikan sepatu baru karena dia akan bersekolah. Ketika ayahnya hanya memberikan janji, tidak mewujudkan permintaan anak tersebut yang anak SD, maka dia tidak akan mau melaksanakan perintah ayahnya. Karena kenapa? Dia tidak diberikan sepatu baru. Tapi ketika diberikan sepatu baru, pasti dia melaksanakan perintah ayahnya. Kenapa? Karena ada bendanya, ada wujudnya. Akan tetapi persoalan pahala ketika Allah mengatakan dan Rasulnya mengatakan ketika kita melaksanakan ibadah maka kita akan mendapatkan pahala, kita akan mendapatkan surga. Tapi banyak orang yang mengabaikan hal tersebut karena tidak nampak.
inilah yang dirintis oleh baginda Rasulullah SAW selama di Mekah. Ia berjuang 13 tahun lamanya untuk menanamkan tentang iman. Kita tahu Nuh alaihissalam kurang lebih 700 tahun ia berdakwah. Namun hanya berapa orang yang masuk, yang bergabung, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti Nabi Nuh. Kurang lebih 100 orang saja yang ikut kepadanya. Karena persoalan iman memang agak sulit. Sehingga ulama memberikan definisi ta'ariful iman, pengertian iman. Di dalam bahasa dijelaskan amana yu'minu, yakni berasal dari kata bahasa Arab yaitu aman, merasa terlindungi dan seterusnya. Ketika dia mengatakan beriman, maka dia merasa terlindungi, merasa aman. Kenapa dikatakan dia aman? Karena Allah yang menjaga, Allah yang memberikan ketentraman dalam hidupnya. Itulah persoalan iman. Dalam definisi yang lain dijelaskan bahwa secara istilah dikatakan bahwa al-iqraru bil lisan, yaitu mengikrarkan, ya, mewujudkan dengan lisan. Jadi ada ikrar, al-iqraru al-qalbi, ada ikrar dalam hati. Wal qaulu, ada ucapan yang diucapkan oleh lisan. Ada wa'afalu di arkan, ada perbuatan. Inilah definisi-definisi secara istilah. Pemahaman para ulama tentang pengertian iman itu sendiri berbeda-beda. Kita lihat penjelasan dari beberapa imam yang berikan pengertian bahwa persoalan iman di dalam penjelasan beberapa ulama mengatakan bahwa iman at-tasdiqu wa iqanati, yaitu qaulu bil qalbi, ada perkataan hati. Ya, perkataan hati at-tasdiqu ittiqanihi, perkataan hati. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, allazi ja'a sidqi wa saddaka bihi ulaika humul muttaqun. Dan orang-orang yang membawa kebenaran dan membenarkan Muhammad, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi persoalan iman ini ada persoalan yang harus diikutsertakan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang mengantarkan untuk dia beriman kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melihat fenomena sekarang ini. Bisa jadi kita menyuruh seseorang untuk melaksanakan sesuatu ibadah, kalau imannya tidak ada, pengakuan kepada Allah itu tidak ada, maka dia tidak akan melaksanakan ibadah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian qaulul lisan, yaitu perkataan mulut seseorang hamba. Ketika ia mengatakan saya beriman kepada Allah, maka apa yang diucapkan harus dibuktikan. Dengan apa? Dengan perbuatan. Ketika dia mengatakan dia beriman kepada Allah, maka dia melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang digambarkan di dalam Al-Quran, wala yamlikul ladzina yad'una min duni syafa'ata illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Sembahan yang mereka sembah selain Allah tidak dapat memberikan syafaat. Akan tetapi orang yang mendapat memberikan syafaat ialah orang yang bersaksi dan yang berhak, yang memiliki taukid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka yang meyakininya Allah Subhanahu wa taala. Inilah gambaran bahwa orang yang menyembah selain Allah memang bisa mendapatkan kebahagiaan, tapi itu hanya sifatnya temporer.
dia akan hilang dengan sendirinya ketika ada kejenuhan dalam dirinya. Jadi rekan-rekan saga yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi persoalan iman ini persoalan pembuktian. Maka pantaslah ketika Nabi mengatakan jaddidu imanakum, perbaharuilah iman kalian. Salah satu bentuk memperbaharui iman adalah menegakkan sholat. Kita melaksanakan sholat subuh, di situ ada kalimat syahadat, memperbaharui iman kita. Kenapa demikian? Karena godaan setan silih berganti kepada kita. Semakin iman kita bertambah, maka kualitas godaan iblis juga semakin meningkat. Maka kita harus waspada dengan cara belajar, mempelajari ajaran-ajaran yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. yakni memperbanyak membaca Al-Quran dan mentadaburinya. Perhatikan artinya ketika kita sholat, kemudian imamnya membaca Al-Quran, kita paham maksudnya, apalagi kita paham artinya, kita mengerti artinya, maka ibadah kita, sholat kita akan terasa nikmat. Ya, itulah yang dikatakan ulama kita adalah ibadah kita menjadi khusyuk. Kenapa? Kita bisa hanyut dengan bacaan-bacaan imam, diakibatkan kita mampu menerjemahkan apa yang dibaca oleh sang imam. Tapi ketika kita tidak memahami, maka informasi itu akan lewat begitu saja. Jadi rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sempatkan waktu untuk membaca Al-Quran. Setidaknya ketika kita mau sholat, apa yang kita pahami itu yang kita baca. Ketika kita sibuk keseharian, biasakan apa yang kita baca dalam sholat, setidaknya kita tahu. Contoh surat Al-Ikhlas. Ternyata surat Al-Ikhlas, kenapa dikatakan surat Al-Ikhlas? Karena di dalamnya hanya mengandung tauhid, mengandung keimanan, tidak ada embel-embel lain. Berbeda dengan Al-Fatihah, surat An-Nas, di situ ada tentang dunia, tentang meminta pertolongan, melakukan kebaikan dan sebagainya, terhindar dari mara bahaya, meminta jalan yang lurus dan seterusnya. Tapi surat Al-Ikhlas itu mengajarkan tentang tauhid, tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang persoalan iman memang sangat sulit, perlu pembuktian. Hanya orang-orang yang dekat yang bisa merasakan pembuktian iman. Tapi orang-orang yang tidak mendekat kepada Allah sangatlah sulit. Seringkali kita sebagai manusia yang awam melaksanakan suatu perintah, ingin wujudnya, andaikan sholat berjamaah di masjid, apatah lagi di masa pandemi, sholat berjamaah di rumah. Orang yang sholat berjamaah di rumah akan diberikan sepeda motor oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pastilah orang giat untuk melaksanakan berjamaah. Tapi ketika tidak ada, ini sulit. Ya rekan-rekan saga ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembuktian iman atas diku bil qalbi, ada pembenaran dalam hati. Wa qaul bil lisan, ada ucapan dengan lisan. Atau aqraru bil lisan, ada ucapan, ungkapan, ada ikrar yang diucapkan oleh lisan kita. Ketika kita beriman, kita wujudkan dengan af'alul arkan, yaitu melakukan perbuatan-perbuatan apa yang dibenarkan oleh hati kita dan apa yang kita ucapkan, sehingga kita bisa wujudkan, mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, yakni melaksanakan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan para pemimpin di saga, mudah-mudahan kita semua mendapatkan hidayah iman dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mengukur ibadah bukan dalam bentuk hadiah yang diberikan dalam bentuk nyata, tapi ada wujud dibentuk dalam bentuk pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disediakan surga kepada orang yang bertakwa dan diberikan ancaman
siksaan neraka bagi orang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepadanya. Mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kehidupan kita, pekerjaan kita selalu mengarah kepada ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.